triple header kedua F1 2025 akan segera berakhir dan kita akan ke Spanish Grand Prix Barcelona Catalunya next. Dan mengingat ini sudah hari Kamis, ya cepet sekali waktu, tiba-tiba udah Kamis lagi aja. Dan triple header kedua musim ini bakal segera kelar. Tapi balik lagi, seperti biasa hari Kamis berarti saatnya main prediksi-prediksian lagi untuk Spanish Grand Prix minggu ini. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Dan seperti biasa gue akan prediksi pole dan pemenangnya dulu. Dan ini menarik karena di Spanish Grand Prix ini bakal ada perubahan technical directive, dimana ya drama soal flexi-wing ini lagi ya. Ya sampai sekarang masih terus berlanjut dramanya, nggak kelar-kelar kayak anime One Piece itu. Nah perubahan ini bisa aja mengubah level performa setiap tim nantinya. Banyak juga yang bilang McLaren dengan perubahan ini bakal kekat keunggulannya. Tapi gue akan tetap prediksi mereka bakal strong di sini. Gue prediksi bahwa Oscar yang akan dapat pole, tapi Max Verstappen yang bakal menang. Jadi mirip-mirip kayak Imola kemarin ya. Mengingat track ini lagi-lagi merupakan track di mana pole position itu sangat tidak menguntungkan karena lurusan ke turn 1 itu panjang banget dan pembalap di belakang bisa memanfaatkan slipstream pembalap di depan. Jadi seperti teori Herman 2025 ya. Ini teori terbaru. Mendingan gak usah dapat pole biar persentase pole to win-nya tidak jelek, dan gue setuju. Tentunya race week terakhir triple header kedua ini bakal memanaskan title fight 2025 ini yang saat ini bisa dikatakan udah mulai nyala nih kompornya. Mengingat top 3 gap-nya tuh cuma 25 poin dan top 3 tersebut nggak boleh DNF ya. Apalagi dua McLaren yang gap-nya cuma 3 poin aja memisahkan kedua pembalap tersebut. Lalu untuk podiumnya, nah ini nih yang menarik karena gue sekali-sekali mau prediksi sesuatu yang gak hanya bold lagi ya, tapi bisa dibilang out of the box karena saking liarnya. Gue akan prediksi bahwa salah satu Williams akan meraih podium minggu ini. Ya, kalian bisa anggap gue mabok ketika gue buat prediksi ini, tapi ingat, walaupun mereka sudah tidak develop mobil mereka lagi untuk musim ini, tapi performanya masih sangat kencang dan berapa kali aja bisa mantatin Ferrari dan bahkan Mercedes juga. Dan dengan perubahan technical directive ini, mungkin saja mereka bisa lebih diuntungkan, sementara beberapa top tim kena cut performanya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal lu prediksi untuk finish di podium itu kalau misalnya beneran kejadian? Menarik ya, karena kalau dari segi performa, ya harusnya Albon lah ya, tapi akan sangat sinema banget kalau misalkan Carlos bisa podium untuk pertama kalinya di Williams di home race-nya. Gue yakin itu satu track bakal banjir kalau misalkan itu yang terjadi. Atau bisa aja ya enggak, karena mereka inget bahwa Carlos ini Madridista. We don't care. We don't care. Tapi hey, gue rasa orang nggak peduli soal itulah ya. Dan mengingat Williams lagi gacor-gacornya musim ini, di mana jumlah poin mereka di 2025 sekarang udah lebih banyak dibandingkan poin mereka di 2022 sampai 2024 digabung. Dan mengingat ini merupakan track terakhir kali mereka menang dengan Lord F1 yang tidak boleh dinamakan itu. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa sih yang lu bakal prediksi bakal podium itu bang? Ya entahlah ya. Intinya gue prediksi salah satu dari mereka aja lah. Mau itu Albon atau Carlos, ya udah sabep gitu. Ini bakal jadi prediksi terkoplak yang akan gue buat di video-video prediksi gue sejauh ini di 2025. Tapi gue dari awal musim emang udah prediksi bahwa mereka bakal meraih minimal satu podium musim ini. Apakah di sini tempatnya? Ya embuh lah. Prediksi ketiga, gue akan prediksi pembalap Spanyol lainnya, yaitu Fernando Alonso yang sampai saat ini masih memiliki jumlah poin yang mirip-mirip kayak motonya Penta WWE ya. Zero Miedo ya kan motonya, yang artinya Zero Fear. Dan kalau pembalap ini ngomongnya ya Zero Punto, yang artinya 0 point. Emotional damage. Ya, Nando yang memiliki kesempatan untuk meraih poin di Monaco kemarin kembali gagal karena mobilnya memutuskan untuk McLaren Honda-kan diri. Namun dua balapan terakhir ini dengan update yang mereka bawa dan kemungkinan ada influence Adrian Newey secuil ya, telah membawa beberapa kemajuan khususnya di qualifying, di mana Nando berhasil tembus Q3 untuk 2 kali berturut-turut. Sayang aja bahwa race pace masih menjadi tanda tanya karena di Imola pace mereka tuh drop banget.
Dari Monaco ya nggak bisa dijadiin patokan mengingat balapan kemarin tuh taktik-taktikan ya mereka. Jadi ya tahu sendiri lah pace-nya kan jadi jomplang banget kayak naik turun. Walaupun begitu, gue akan tetap prediksi bahwa Nando finally nih kali ini beneran ya akan mencetak poin pertamanya musim ini di home race-nya. Ayolah Pak Nando, masa udah kalah sama musuh abadi Liam Lawson yang udah dapat poin kemarin? Ayo dong, ingat Fernando Alonso yang versi bad guy yang kita kangen ini tuh, jangan mau kalah sama bad guy yang lain gitu. Si Dharma ini udah dibilangin dari kemarin, udah tahu Nando mah udah sama aja kayak dulu performanya sebenarnya. Yang jadi masalahnya tuh ya mobilnya aja lebih bad guy dibandingkan pembalapnya. Oke. Ya semoga ini akan menjadi weekend dimana Nando meraih poin lah ya. Udah home race pasti lebih semangat lah si Pak rookie kita satu ini untuk meraih poin. Lalu untuk prediksi keempat, gue akan kembali prediksi pembalap ketiga yang bukan Spanyol tapi berbicara bahasanya, yaitu tidak lain dari si Franco Ono Colapinto. Nah, jadi ingat 3 perintah Opa Flavio kemarin? Ayo, ingat gak kalian? Oke lah, mungkin masih ingat lah ya. Yaitu cepat, poin, bersih. Dan sejauh ini, 3-tiganya belum diraih sama sekali oleh Franco. Cepet, oke lah kadang-kadang, tapi nggak konsisten. Apalagi di Monaco kemarin, benar-benar pembalap tersiput dari yang lain. Poin, sama kayak Nando, masih 0 punto. Bersih, oke di Monaco kemarin, bersih. Tapi di Imola malah nubruk. Jadi belum tercapai semua tuh 3 perintahnya. Dan maka dari itu, karena gue juga orang yang baik ya, gue akan prediksi hal baik untuk si Ono di Spanish Grand Prix ini. Gue akan prediksi dia akan qualified di atas Pierre untuk pertama kalinya. Oke, itu masih bagian cepat ya. Tapi ya udah itu aja, cetak poin mungkin enggak dulu, walaupun Alpine memiliki track record yang cukup oke di Spanyol. Gue akan prediksi Pierre yang bakal dapat poin secuil, sedangkan Franco masih harus 0 punto. Jadi triple header ini bisa dibilang tidak berjalan sesuai dengan rencana untuk Alpine. Mereka masih berada di runner-up juru kunci sejauh ini dan semakin tertinggal dengan tim-tim di atasnya. Dah lah, kayaknya emang layak dibubarin aja lah nih tim. Habis itu Franco beli timnya ya kan, dan nanti akan dikelola oleh para bajar-bajarnya. Dijamin, tim lain langsung bikin racing series yang baru karena takut kalau mereka finish di atas timnya bajar ini bakal kena ancaman. Prediksi kelima, dan lagi-lagi gue akan prediksi di luar tim dan pembalap. Dan jujur, rekor prediksi kelima gue ini lagi gacor banget kayaknya musim ini ya. Karena dari seluruh balapan di 2025, gue baru salah sekali aja di prediksi kelima ini. Jadi, mari kita lihat apakah hal ini masih berlaku untuk Spanish Grand Prix di tahun ini. Dan apakah yang akan gue prediksi untuk tahun ini di Spanish Grand Prix 2025. Dan gue akan prediksi di luar balapannya di mana tahun ini Spanish Grand Prix 2025 akan kembali memecahkan rekor penonton. Tahun lalu, rekor mereka itu 218 penonton. Dan sepertinya tahun ini bakal semakin dekat ke angka 300.000. Mengingat F1 sampai saat ini masih terus grow, ditambah tahun ini juga ada si Ono yang bisa membuat jumlah warga Argen untuk terbang ke Spanyol. Di barat fans Argen terbang ke Barca untuk nonton Leo Messi ya. Jadi gue expect mereka akan kembali memecahkan rekor penonton tahun ini. Mungkin belum sampai 300k lah, tapi yang pasti bakal lebih banyak dari tahun lalu. Kalau bisa sih sampai 300k ya udah, tapi kalau bisa ya dijamin Stefano Domenicali makin bersenang-senang di kantornya kayak gini. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudahlah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.